Oke Sobat Netizen, ada kabar yang terbaru lagi, yaitu adanya orang Rohingya yang berkewarganegaraan Indonesia yang pernah ikut nyoblos ataupun terdaftar pada tahun 2018. So, bisa ya seperti itu ya. Oke, pengungsi Rohingya yang masuk DPT Pemilu 2024 diduga pernah nyoblos pada tahun 2018. Temuan seorang pengungsi Rohingya asal Myanmar yang memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia menjadi perhatian serius KPU Tulung Agung. Yang bersangkutan ini diduga pernah nyoblos pada Pilkada 2018. Sekretaris KPU Tulung Agung Muhammad Anam Ripai mengatakan dari salinan dokumen yang dikirimkan Bawaslu Tulung Agung, pengungsi atas nama Sopii ini telah memiliki kartu keluarga ataupun KK Indonesia sejak tahun 2006. Berbekal informasi dalam dokumen itu, KPU sempat melakukan pengecekan terhadap data pemilih pada Pilkada 2018 yang bersangkutan ternyata masuk dalam DPT dan tidak dilakukan pencoretan. Pada Pilkada 2018 masuk DPT saat itu belum ketahuan kalau dia warga negara asing, sehingga tidak dilakukan pencoretan. Ada kemungkinan dia ikut mencoblos, tapi kami tidak bisa memastikan apakah dia menggunakan hak pilihnya atau tidak. Tapi kalau masuk DPT mah memang iya katanya. Menurutnya identitas kewarganegaraan Indonesia tetap dipegang Sopi hingga proses pendaftaran pemilu 2024. Saat proses pencocokan dan penelitian coklit, daftar pemilih Sopi dapat menunjukkan KTP dan juga KK, sehingga KPU memasukkan yang bersangkutan dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Identitas ilegal itu akhirnya terbongkar setelah petugas kantor imigrasi Blitar melakukan penyisiran warga negara asing di wilayah Tulung Agung. Sopi diduga memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia secara ilegal. Temuan itu juga langsung diinformasikan ke Bawaslu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Informasi warga negara asing ini sudah berkeluarga dan tinggal di Kecamatan Ngunut. Ia pun menambahkan saat ini status Sopi dalam DPT Pemilu 2024 telah dicoret. Pencoretan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan kepastian identitas dari Dispenduk Capil Tulung Agung. Bukan hanya Sopi saja dari orang Myanmar, tetapi juga di sini Dispenduk Capil juga mencabut identitas kependudukan pengungsi Rohingya lain yang tinggal di Kecamatan Besuki. Kalau yang dari Kecamatan Besuki, Hussein sudah tidak masuk DPT Pemilu 2024, yang bersangkutan pernah masuk pendataan pemilih Pilkada 2018, tapi ketahuan dan dicoret. Nah itu ya, ngungsinya lama dari tahun 2006 berarti teman-teman. Kayaknya sih lebih dari 2006 ya. 2006 itu kan dia memiliki dokumen Indonesianya ya, kayak KK ataupun KTP Indonesia, berarti masuknya di bawah tahun itu gitu ya. Pastinya kan ini prosesnya lumayan panjang. Kemudian selain itu kita juga sampaikan di sini polisi menetapkan 2 tersangka penyelundupan pengungsi Rohingya ke Malaysia. Jadi ini yang di Dumai Riau ya. Jadi yang di Dumai Riau ini memang diselundupkan ke luar negeri ataupun ke Malaysia karena mereka memang mencari pekerjaan. Nah, kemudian di sini Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bicara cara agar Rohingya kembali ke Myanmar. Jadi sebenarnya menurut UNHCR, orang-orang Rohingya ini tidak bisa dikembalikan ke negaranya, tetapi hanya bisa dikembalikan ke negara-negara yang aman saja, termasuk Bangladesh. Ini ada yang lagi di Deli Serdang, jadi meskipun masyarakat di sana menolak kehadiran Rohingya, tetapi masyarakat Indonesia ya semuanya baik-baik. Mereka memberikan makan orang-orang Rohingya sampai masuk ke rumah ya ini ya. Warga Deli Serdang kasih makan Rohingya. Ini menunjukkan bahwa sekeras-kerasnya warga Indonesia menolak, tetapi tetap memberi mereka makan gitu ya guys. Dan menurut Prof. Hikmanto, jika orang-orang Rohingya ini sebenarnya bisa dikembalikan ya kalau pemerintah ini mau, karena orang-orang Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia ini bukan dari Myanmar, jadi tidak akan melanggar pasal apapun dalam perjanjian apapun gitu ya. Dalam peraturan dunia itu kita tidak akan melanggar apapun karena orang Rohingya ini kabur dari Cox's Bazar, Bangladesh. Jadi mereka ini bukan dari Myanmar karena ada sedang perang, kemudian kita harus selamatkan. Enggak, mereka ini sudah ditempatkan di tempat yang aman, penampungan yang ada di Bangladesh. Tetapi UNHCR di situ tidak menjaga ketat orang-orang Rohingya. Jadi menurut Prof. Hikmanto ya, Guru Besar Unjani, Profesor Internasional mengatakan,
Jika orang Rohingya ini sudah ditempatkan di tempat aman, yaitu di Cox's Bazar, kenapa mereka kabur? Karena menganggap bahwasannya penampungan tersebut itu kurang bagus bagi mereka, sehingga mereka mencari kehidupan yang lebih layak ataupun ingin memperbarui kehidupannya di negara lain, seperti itu. Itulah mengapa mereka ke Indonesia, kemudian ke Malaysia. Tinggal di Indonesia, kerjanya di Malaysia. Kemudian di sini ada postingan, Rohingya ini mengaku kalau dia itu berada di kapal selama 4 bulan sebelum masuk ke lautan Indonesia. Tetapi di sini netizen terheran-heran ya, masa ya bisa 4 bulan hidup gitu ya, berada di tengah laut, di dalam kapal, dia kira-kira makan apaan gitu ya. Kita lihat nih, jadi pinter ngibul katanya nih. 4 bulan kok masih hidup, segar dan bugar. Acting mereka gak mempan buat ngibulin rakyat Indonesia. Kemudian di sini Rohingya yang ada di Balai Mesir Raya Aceh ya, kabarnya ini resmi, Rohingya ini dipindahkan ke PMI Ajuan Jemput Aceh Besar, guys. Jadi ini yang ada di Balai Mesir Raya Aceh yang kemudian dibawa ke PMI ya. UNHCR sekalian ungsikan. Sulit di sini, yang harus ditutup memang UNHCR di sini. Selain Usman Hamid, kemudian ada juga Humam Hamid yang mengutuk aksi biadab mahasiswa penyerang imigran Rohingya, katanya nih. Duh, giliran profesor ini bilang mahasiswa Aceh serbu pengungsi Rohingya tak beradab, katanya. Ini adalah sosiolog Aceh, serangan mahasiswa terhadap pengungsi Rohingya, tindakan tak beradab. Ya memang kalau kita lihat di Aceh sendiri, menurut mahasiswa kemarin, memang ada beberapa pihak yang membela Rohingya karena ada kepentingan pribadi, guys. Entah, kita tidak tahu siapa yang memiliki kepentingan pribadi tersebut, yang pasti diantaranya adalah yang berpihak kepada Rohingya, katanya ya. Karena kan di sana masyarakat sebenarnya kebanyakan itu menolak, tetapi dari beberapa pihak kan ada yang menerima. Ini patut dicurigai. Kemudian di sini juga ada artikel dari GMNI ya, dari Sindo News. Di sini GMNI ini mengatakan krisis pengungsi Rohingya berlarut, bukti lemahnya diplomasi pertahanan kita. Kapal-kapal laut itu dikerahkan ya, kan canggih. Ada radar, ada alat-alat pendeteksi, dan hal-hal lain sebagainya. Tentunya itu harus difungsikan dengan baik. Ya, bicara mengenai kisah hilangnya kapal Rohingya bermuatan 200 orang di Laut Andaman, jeritan tangis minta tolong. Kayaknya ini dibocorinnya terlalu tengah ya, sehingga tidak keburu diselamatkan ataupun mendamparkan diri. Jadi ini satu kapal itu tenggelam. Tetapi kayaknya nggak mungkin juga ya, kalau misalnya yang tenggelam itu tidak dicari gitu ya. Kayaknya sih selamat ya, meskipun tenggelam, tetapi beritanya ya tenggelam aja gitu. Nggak ada berita yang akhirnya diselamatkan, enggak ya? Aneh nih, agak-agak janggal nih berita yang tenggelam di Laut Andaman ini. Penuhi kebutuhan Rohingya, UNHCR dan IOM diingatkan segera meminta dana Rp 83,7 miliar ke OCHA. OCHA ini apa ya? Mungkin itu saja yang kita sampaikan mengenai seputar Rohingya ini, mengenai adanya orang Rohingya yang memiliki KK dan KTP negara Indonesia pada tahun 2006. Tentunya ini kan sudah lama ya, sudah lama dan baru viral sekarang nih, baru ketahuan sekarang. Kalau misalnya nggak viral, kayaknya sih nggak bakalan ketahuan. Seperti itu aja ke beberapa tahun ke depan.